Mau mereka bunuh orang, nyiksa orang, itu mereka bisa total banget, nggak akan tanggung-tanggung. Human rights groups say law enforcement agencies are often used by the ruling parties to repress opposition and dissent. Dan gara-gara ini endingnya jadi banyak banget pendukung oposisi yang tiba-tiba hilang. Atau ya sebenarnya dihilangkan paksa sama RAB. Oke, gue sekarang mau bahas kelakuan aparat yang aneh-aneh. Belum pernah kan ya? Udah pernah belum sih? Ya, kalau belum pernah, ini jadi yang pertama berarti ini. Jadi di Bangladesh tuh ada polisi anti teror yang harusnya ngasih rasa aman ke masyarakat, yang harusnya ngamanin orang-orang dari segala jenis teror, tapi endingnya mereka malah jadi teror buat masyarakatnya. Atau ya simpelnya polisi anti teror yang endingnya malah neror. Aparat opo iki. Tapi gimana ceritanya ya malah bisa kebalik gitu? Yang harusnya nanganin teror malah jadi neror. Nih awalnya gimana nih sampai bisa begitu? Yaudah kalau gitu ayo langsung aja kita bahas Rapid Action Battalion, polisi anti teror Bangladesh yang malah jadi neror masyarakat. Di Learning by Googling. Ini sebenarnya kalau menyangkut polisi anti teror Bangladesh ini udah sejak lama banget ya, media-media sama organisasi-organisasi HAM internasional ngajuin kritik terhadap aksi pasukan elit Rapid Action Battalion ini, atau biasa disingkat RAB ini. Kenapa dikritik? Ya soalnya aksi-aksi mereka nih bukannya bikin tentram, yang ada malah meresahkan warga. Lu bayangin aja, sejak mereka dibikin sekitar 20 tahun yang lalu, itu ada ratusan orang, bahkan mungkin nyampe ribuan yang diculik dan dibunuh secara semena-mena sama mereka. Ini kan sakit banget ya. Tapi sebelum kita bahas lebih detail ke situ, sebelum kita bahas tentang kelakuan kacau mereka, gue mau jelasin dulu nih dikit nih. Sebenarnya apa sih RAB itu? Kenapa mereka harus dibentuk? Dan kok bisa mereka ngebunuh-bunuhin orang segampang itu? Sampai dapat julukan Death Squad. Ini bukan Death Squad yang band ya, beda. Kalau ini beneran pasukan kematian beneran nih. Oke, jadi RAB ini tuh kepanjangan dari Rapid Action Battalion kan tadi kan. Ya, intinya mereka nih pasukan elit penegak hukum dari Bangladesh lah. Kalau menurut Al Jazeera, RAB itu dibentuk di bulan April 2004 buat ngegantiin pendahulunya yang udah dibubarin duluan, RAT. Rapid Action Team yang dibentuk dan dibubarin di tahun 2003. RAT dibubarin, dibikin RAB. Nah, kalau lu inget di tahun-tahun segitu kan negara-negara di dunia, terutama Amerika, itu tuh masih gencar-gencarnya banget ya buat nerangin terorisme abis kejadian 9/11 di tahun 2001. Bener-bener waktu itu Amerika narasinya mereka tuh pengen ngehapus segala bentuk terorisme di dunia ini. Dan salah satu caranya dengan cara bersedia jadi investor di negara-negara lain. Jadi waktu itu kalau ada negara yang pengen ngeberantas terorisme di negaranya, itu dikasih dana tuh sama Amerika tuh biar lancar. Dan salah satu negara yang nerima dana investasi Amerika ini ya Bangladesh. Jadi ya selama bertahun-tahun dana buat semua perlengkapan dan pelatihan RAB itu datangnya dari Amerika. Sama dibantu Inggris juga lah. Pokoknya bener-bener waktu itu selama budgetnya digunain buat aksi anti-terorisme, ya negara-negara ini kayak Amerika, Inggris segala macam tuh bakal dukung banget. Yang penting dunia ini bisa bebas dari teror. Yang penting kedamaian dan keamanan masyarakat tuh bisa terjaga. Bilangnya gitu. Dan di sini Perdana Menteri Bangladesh yang lagi menjabat waktu itu, Khaleda Zia, dia juga setuju banget sama ide ini. Waktu itu dia menjanjikan ke rakyatnya kalau situasi di Bangladesh tuh bakal aman dan damai. Pokoknya rakyat tuh nggak usah khawatir sama yang namanya teror dan kekacauan. Karena ya ada pasukan khusus yang bisa mereka andelin, ada pasukan RAB yang bakal ngabisin semua jenis teror. Jadi tenang aja tuh, selama ada RAB, tenang aja. This special force, made up of police and military personnel, was created in the aftermath of the September 11th attacks and during the US-led War on Terror. At the time, Bangladesh was suffering from a surge in terrorism. Terus kalau menurut Atlantic Council, selain pelatihan khusus, anggota RAB juga punya privilege yang tinggi. Mereka tuh punya impunitas total. Impunitas tuh apa? Jadi impunitas tuh kondisi atau keadaan di mana seseorang tuh nggak bisa dipidana. Ya kebal hukum lah intinya. Pokoknya apapun yang dia lakuin, mau ngebunuh orang sekalipun, ya tetap nggak akan diapa-apain, nggak akan dipenjara, nggak akan diadili, nggak akan dihukum. Nah, anggota pasukan RAB semuanya tuh dilindungin sama impunitas ini. Mana impunitasnya total lagi kan tadi kan. Makanya bebas mereka mau ngapain aja si korbannya, selama itu demi tugas yang lagi mereka jalanin. Dan awalnya emang iya, ini tuh bikin kerjaan RAB jadi bagus. Berbekal impunitas mereka tadi, mereka tuh jadi bisa dengan lancar nangkepin penjahat-penjahat yang selama ini meresahkan warga. Maling, rampok, preman, begal, ya pokoknya segala macam yang biasa neror warga, itu semua ditangkap tuh sama mereka tuh, ditangkap sama RAB. Makanya gara-gara ini warga tuh jadi suka banget sama mereka. Bener-bener tuh warga mengapresiasi kinerja pasukan elit ini. Bener-bener waktu itu masyarakat Bangladesh tuh kayak, wah bener ya negara kita jadi aman, gak ada teror-teror orang jahat lagi. Keren banget RAB, mantap. Ya pasukan idaman warga lah intinya RAB waktu itu. Because of them,
there is no more terrorism in Bangladesh. Tapi terus lama-lama orang jadi sadar nih kalau ternyata yang dilakuin RAB ini sia-sia. Kenapa sia-sia? Jadi gini, kalau menurut DW, stigma orang-orang Bangladesh terhadap peradilan di negara mereka tuh nggak bagus. Mereka nganggapnya sistem peradilan di Bangladesh tuh korup, lelet, sama nggak bisa ngasih efek jerak ke para kriminalnya. Makanya gara-gara itu jadi banyak kriminal di Bangladesh yang pas bebas dari penjara, mereka malah ngelakuin kejahatan lagi. Dan termasuk di sini orang-orang yang ditangkap sama RAB. Nah, pas nyadar ini pihak RAB jelas kecewa dong. Ngapain kita nangkep-nangkepin penjahat kalau endingnya mereka langsung bebas lagi kan? Makanya sebagai bentuk kekecewaan, waktu itu pihak RAB itu sampai bilang, kalau kita hanya mengandalkan pengadilan untuk memutuskan hukuman ke si penjahat, tetap bakal banyak yang akan lolos. Karena selain sistem pengadilannya yang lemah, ternyata tidak semua kejahatan yang dilakukan ada hukumnya di Bangladesh. Ya intinya bener-bener kecewa mereka di sini. Dan karena inilah akhirnya pasukan RAB ini pelan-pelan jadi mulai ngejatuhin hukuman ala mereka sendiri. Jadi mulai mereka sendiri tuh yang mutusin tuh mau diapain penjahatnya, nggak perlu lewat pengadilan udah. Dan mereka bisa seberani ini karena ya balik lagi mereka punya impunitas total kan. Itu penjahat bebas mau diapain aja sama mereka. Dan dari situlah RAB yang tadinya dicinta itu berubah jadi sosok yang menyeramkan. They have this mindset that it takes a lot of time to prosecute someone. And sometimes people post bail and return to criminal activities. That's why they ignore the law and kill people. Iya, jadi sejak RAB mutusin bakal ngukum sendiri penjahat yang mereka tangkep, tindak tanduk mereka nih jadi semena-mena banget. Karena sekali lagi mereka nggak terikat sama hukum kan. Mau mereka bunuh orang, nyiksa orang, itu mereka bisa total banget, nggak akan tanggung-tanggung. Karena ya nggak perlu takut di penjara kan, kebal hukum kan mereka. Dan dari sinilah RAB jadi dapat julukan Death Squad, karena mereka nggak akan pernah takut ngilangin nyawa orang. Nah, ngelihat kelakuan RAB yang makin kesini kelihatan makin parah, akhirnya organisasi-organisasi kayak Human Rights Watch sama Amnesty International di tahun 2021, mereka ngerilis laporan dan dokumentasi tuduhan-tuduhan atas tindakan RAB yang melanggar HAM yang didasari sama impunitas pasukannya tadi. Dan di situ berdasarkan bukti-bukti yang ada nunjukin kalau dari tahun 2009 sampai 2021 udah ada 600 orang yang dihilangkan sama pasukan RAB. Ada 600 orang yang sama RAB diculik terus nggak ada kabarnya lagi, bener-bener hilang udah, dan nggak tahu si orang yang dihilangin ini tuh beneran penjahat atau bukan. Terus selain 600-an orang yang hilang tadi, disebut juga dari tahun 2018 sampai 2021 ada lebih dari 600 orang yang dibunuh, yang jelas-jelas jasadnya tuh ada, yang jelas-jelas udah tewas. Jadi ya secara keseluruhan kalau digabungin, baik yang hilang maupun yang tewas, ya berarti udah ribuan orang yang jadi korbannya RAB. Ini beringas juga nih. Emang siapa-siapa aja sih korbannya? Biasanya korbannya paling banyak tuh pihak dan para pendukung oposisi. Terus ada juga orang-orang yang suka ngekritik pemerintah. Nah, mereka-mereka inilah yang dijadiin target penghilangan paksa dan pembunuhannya RAB. Malah parahnya lagi, kalau menurut Al Jazeera, banyak juga pengusaha sama politisi yang ngontak RAB buat ngeksekusi lawan mereka. Malah jadi pembunuh bayar, anjir. Udah kan pembunuh bayaran, kebal hukum lagi. Gimana rakyat mau tenang coba? Human rights groups say law enforcement agencies are often used by the ruling parties to repress opposition and dissent. Rights groups have criticized Bangladesh government for hundreds of extrajudicial killings as part of their so-called anti-drug, anti-terror clampdowns. Amnesty International has accused officials here of fabricating evidence to support their statements of gunfights and crossfire deaths instead of launching proper investigations. Terus di bulan Maret tahun 2023 kemarin, DW kolaborasi sama Netra News, mereka nih ngerilis dokumenter yang menghadirkan narasumber yang berkaitan sama RAB langsung. Jadi narasumbernya tuh ada anggota RAB-nya sendiri sama mantan gangster yang pernah diculik sama RAB, tapi sekarang udah bebas. Dan di dokumenter itu dibilang kalau RAB nargetin orang, mereka tuh pasti bakal mantau target mereka dari jauh-jauh hari sebelum eksekusi. Jadi dipantau dulu lama, baru abis itu ditangkap. Nah, abis nangkap si target, kalau mereka mutusin buat ngebunuh dia, mata si target tuh bakal ditutup dulu, baru abis itu ditembak. Abis ditembak, si target bakal dibiarin aja tuh, sampai akhirnya nanti tewas kehabisan darah. Terus sambil nunggu korbannya tewas, RAB tuh bakal ngatur-ngatur TKP biar seolah-olah abis terjadi baku tembak di situ. Biar seolah-olah si korban tuh meninggal karena ngelawan. Ini jago juga nih bikin skenarionya nih. Nah, buat skenarionya juga bisa macem-macem nih.
Dan gimana mereka memperlakukan TKP nanti itu bakal tergantung sama skenarionya. Kayak misalnya dipilih skenarionya si korban tuh anggota gangster. Nah itu nanti di tubuh dan di sekitar korban tuh bakal ditaruh narkoba. Tapi kalau skenarionya misalnya si korban tuh ekstremis agama misalnya, itu di sekitar jasadnya tuh bakal ditaruh pamflet-pamflet keagamaan. Dan ya semua itu dilakukan buat manipulasi ya, biar si korban ini kelihatan pantas mati. Padahal kan belum tentu. Padahal kan bisa aja tuduhan RAB-nya salah kan. Padahal bisa aja mereka ini ternyata bukan penjahat. Dan kalau menurut kesaksian Nafis Muhammad Alam, orang yang ditangkap RAB karena tuduhan kepemilikan jual beli alkohol ilegal di tahun 2021, dia bilang RAB tuh emang sekejam itu. Menurut Alam, semua tuh udah disetting sama RAB. Kapan media harus datang meliput, apa aja yang bakal diliput, pokoknya tuh udah diatur. Nah, kalau si penjahatnya cuma ditangkap, nggak dibunuh, nanti pas media udah pergi, si penjahat tuh bakal dibawa ke bangunan kosong, terus disiksa di sana. Dan kenapa dia bisa tahu? Soalnya Nafis Muhammad Alam ini dia juga sempat diginiin. Tapi untungnya buat Alam abis disiksa segala macam dia ini dilepasin lagi, nggak dibunuh apalagi diilangin. Dan ini tuh sesuatu yang jarang banget didapetin sama tahanan-tahanan RAB lain. Soalnya ya kebanyakan kalau udah ditangkap kan ya udah hilang kan. Nggak peduli korbannya beneran ngelakuin kejahatan atau enggak, pokoknya abis tangkep langsung siksa, langsung eksekusi, hilang aja abis itu. And like when I was taken to the cells, I could saw that this is a very well organized and managed torture room. Like there all the handcuffs are hanging in the wall. There are lots of like baseball bat and lots of things to beat people up. Dan masih menurut DW, pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan RAB ini akhirnya nyampe puncaknya di tahun 2018. Jadi waktu itu pemerintah Bangladesh tuh mutusin buat merangin narkoba yang kebetulan berbarengan sama momen-momen pemilu. Nah, pemilu iki. Dan gara-gara ini endingnya jadi banyak banget pendukung oposisi yang tiba-tiba hilang. Atau ya sebenarnya dihilangkan paksa sama RAB. Dan kalau ditanya alasannya kenapa orang-orang itu dihilangin, ya RAB tinggal bilang soalnya mereka tuh pengedar narkoba. Padahal sebenarnya bukan. Dan gara-gara ini makin gak simpatik lah orang-orang ngeliat kelakuan RAB. Ini kan soalnya udah melenceng jauh dari pemberantasan teror kan. Udah malah neror orang-orang yang jadi pendukung oposisi loh, yang sebenarnya mereka nggak salah apa-apa. Nah, di tahun itu juga pemerintah Bangladesh tuh ngeluarin undang-undang keamanan digital. Ya, mirip-mirip UU ITE lah kalau di kita. Dan endingnya undang-undang ini malah dipakai sama RAB buat nangkep-nangkepin orang-orang yang ngeritik pemerintah. Nambah lagi korbannya RAB di sini. Kebayangkan lu kalau dulu yang bisa ditangkap tuh yang demo doang, yang demo ngeritik pemerintah doang, sekarang lu ngepost ngeritik pemerintah juga bisa ditangkap sama RAB. Makin jadi teror lah mereka. Tapi terus gara-gara ini, negara-negara yang jadi donatur pembentukan RAB tuh jadi ngerasa, kok mereka malah jadi keterlaluan ya? Kok jadi meresahkan ya tindak tanduknya ya? Nggak cuma teroris loh jadinya yang dihantam loh. Makanya akhirnya di tahun 2018, negara-negara donatur, khususnya Amerika, mereka nih akhirnya nyetop pendanaan mereka ke RAB. Udah nggak jadi investor lagi. Karena mereka ngerasa RAB ini udah melenceng banget dari tujuan awal. Terus di tahun 2021, berbekal bukti-bukti dari organisasi HAM internasional, Amerika akhirnya ngejatuhin sanksi ke Bangladesh atas apa yang udah dilakuin sama RAB. Dan di sanksi ini juga ada 7 orang perwira RAB yang ditangkap dan diadili. Nah tapi sejujurnya gue ngedenger cerita ini jadi ada suuzon-suuzonnya dikit nih. Mungkin nggak ya kalau ini ternyata caranya Amerika buat mecah belah Bangladesh? Jadi gue mikirnya tuh, apa Amerika sengaja ngedanain RAB karena tahu endingnya bakal kesini? Atau mungkin emang diarahin sama mereka biar jadi kayak gini? Ya soalnya kita tahu kan ya, Amerika tuh resenya kayak apa di negara-negara lain. Doyan ikut campur urusan negara lain kan mereka. Jadi ya gue mikirnya ketika mereka ngasih sanksi tuh ya sebenarnya itu tujuan mereka udah tercapai. Makanya sok-sok paling ham mereka di sini. Tapi ya balik lagi, ini cuma teori gue ya, jangan dijadiin patokan nih. Tapi gimana nih? Apa mungkin di sini ada yang sependapat sama gua? Silakan komen. 7 people, including the country's national police chief, have been accused by the Biden administration of human rights abuses. The Bangladesh Internal Security Unit, Rapid Action Battalion, is accused of involvement in hundreds of disappearances. The accusations include nearly 600 extrajudicial killings since 2018. Nah, waktu RAB kena sanksi gini, abis itu tuh banyak yang mikir kalau RAB ini bakal dibubarin atau ya minimal berhenti bunuh-bunuhin orang lah. Tapi faktanya ternyata enggak. Mereka masih tuh ngebunuh-bunuhin orang tuh. Ya, walaupun nggak sesering yang dulu ya. Iya, mereka banyak dikecam. Iya, mereka dijatuhin sanksi. Tapi nggak berarti mereka stop gitu aja. Enggak. Contoh, lu masih inget kan Nafis Muhammad Alam tadi?
yang jadi narasumber di dokumenternya DW, yang pernah ditangkap RAB gara-gara jual beli alkohol ilegal terus dia disiksa. Nah, update-nya sebulan setelah dokumenternya rilis, Alam ditangkap lagi sama RAB. Dan di sini banyak yang percaya dia ini ditangkap soalnya di dokumenter dia tuh ngebocorin lokasi penyiksaan dan nama mayor yang nyiksa dia. Tapi terus kabar ini dibantah sama pihak RAB. Mereka bilang Alam tuh ditangkap karena kasus pornografi dan alkohol lagi, bukan karena kesaksian dia di dokumenter itu. Jadi kalau menurut RAB, penangkapan kedua Alam ini tuh sama sekali nggak ada hubungannya sama dokumenternya ya. Cuma ya tetap aja banyak yang nggak percaya di sini. Karena ya cara-cara RAB dari dulu emang gitu kan, nangkap orang kritik pemerintah dibilangnya pengedar narkoba. Jadi ya karena track recordnya kayak gitu ya susah buat orang-orang buat percaya lagi. Tapi kenapa RAB nggak dibubarin aja? Nah, kalau menurut Atlantic Council sebenarnya sempat ada tuh pembahasan tentang pembubaran RAB. Itu ada di tahun 2009 sama 2014. Tapi waktu itu Amerika nolak buat ngebubarin RAB. Karena ya waktu itu Amerika masih nyuplai duit terus kan. Masa selama ini udah gue kasih duit tiba-tiba bubar gitu aja. Dan lagian kalaupun RAB dibubarin terus mereka bikin pasukan baru buat ngeganti RAB, ya percuma juga. Bakal sama aja kayak RAB kan. Dulu RAT dibubarin, bikin RAB yang sebenarnya mirip-mirip. Nah, nanti kalau RAB dibubarin mau bikin apa lagi? Dan pasti yang dibikinnya juga ya mirip-mirip lagi kan. Jadi ya buat apa? Tapi ya mending kan, seenggaknya nggak main hakim sendiri lagi mereka. Nggak main asal tembak dan ngilangin paksa lagi. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah RAB ini emang diperlukan di Bangladesh atau harusnya dibubarin aja udah? Yang mana nih? Silakan komen. I'm blaming government for utilizing them in a wrong way, for utilizing them to kill general people of Bangladesh, to abduct and torture them, to maintain their power. Oke, sekian dari bagian kali ini tentang RAB, pasukan anti teror di Bangladesh yang endingnya malah neror masyarakat. Dan balik lagi, di balik ini semua ada duitnya Amerika ya ternyata ya. Ya, walaupun tujuan pastinya kita nggak tahu apa nih. Kan bilangnya kan buat memerangi terorisme kan tadi kan. Cuma agak susah buat percaya 100% ya. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!